Tehnya. Udah ya, tapi Ya, terima kasih Bapak Ibu. ya. Terima Eh, kasih. Bukan sudah. Mungkin Ibu Katinja mau ada yang disampaikan sebelum dimulai. Enggak, selamat mengikuti aja Bapak Ibu semua. Oh Enggak, ya, dilanjut aja Baru nih ya. ya. Mohon ya. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, mari kita fokus mendengarkan sosialisasi ini yang akan disampaikan oleh Pak Heru. Pak Heru udah siap ya? Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mohon izin ya, di sini ada teman-teman dari farmasi. Kemudian juga saya lihat ada beberapa dari program, tapi sayangnya belum terkumpul semua dari teman-teman. Banyaknya dari teman program yang di kabupaten kota. Ini kayaknya dari imunisasi ya, kebanyakan ya. Mudah-mudahan nanti bisa sambil berjalan, terutama untuk program-program lain di P2P ya, yang sering mengambil logistik kesehatan ke provinsi. Jadi mohon kiranya teman-teman ya yang di farmasi, untuk yang belum bergabung di programnya ya, entah itu yang pokoknya yang mengambil semua logistiknya ke provinsi ya, itu mohon bisa berkenan join pada siang hari ini. Jadi mohon izin saya akan mencoba memaparkan terkait dengan bisnis proses dari Simponi dan nanti akan dibantu juga secara teknis oleh Kang Yusuf sebagai pengembangnya. Mohon izin share screen. Sorry, saya matikan dulu kamera. Oke, sudah terlihat belum Bapak Ibu semua? Nah, Oke. Nah, Bapak Ibu semua, eh, dengan pernah dulu kita ya, provinsi juga melakukan pengembangan sistem yang dulu di zaman COVID, yaitu aplikasi Picobar ya, Bapak Ibu semua. Pasti dari teman-teman farmasi di kabupaten kota sudah sangat familiar. Nah, kurang lebih sistem Simponi ini adalah serupa gitu ya, similar dengan program dengan aplikasi Picobar. Namun kalau Picobar itu terintegrasi dengan dinas-dinas lain ya, seperti dengan Satgas COVID, kemudian dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun kalau sistem Simponi ini kita hanya internal milik Dinas Kesehatan Provinsi saja. Nah, jadi kurang lebih dan eh, aplikasinya pun kita buat sederhana dulu gitu ya. Jadi Simponi ini memang masih terus dikembangkan dan memang ini baru rampung di akhir tahun sebenarnya. Tapi kita coba mulai jalankan saja. Namun walaupun nanti misalkan ada beberapa bugs gitu ya terhadap penggunaan aplikasi, Bapak Ibu bisa nanti menghubungi Bu Roni atau menghubungi saya untuk tindak lanjut berikutnya. Oke, jadi alur dari eh, sistem Simponi kita prioritaskan tadi Bu Kabit sudah sampaikan bahwa kita untuk mendukung ke satu sistem yaitu One Gate Policy oleh farmasi di kabupaten kota. Ya, jadi kita ingin di farmasi di kabupaten kota itu pengelolaannya satu pintu untuk terkait dengan khususnya oleh farmasi gitu ya. Jadi jangan ada lagi program-program gitu ya yang ada di kabupaten kota melakukan permohonan logistik tapi tanpa diketahui oleh farmasi. Jadi kita di provinsi, alhamdulillah koordinasi untuk farmasi dan program sudah berjalan dengan baik gitu ya. RKO-nya juga berjalan baik dan segala kebutuhan terkait permintaan obat ke pusat itu juga sudah dijadikan satu pintu oleh farmasi di provinsi. Nah, kita berharap menjadi turunan juga gitu di kabupaten kota supaya koordinasi yang baik ya antara farmasi dan program di kabupaten kota juga berjalan dengan baik. Nah, untuk user Simponi kita prioritaskan nanti untuk pemegang usernya adalah dari instalasi farmasi atau tim kerja kefarmasian yang ada di kabupaten kota. Jadi cukup satu akun. Kalaupun nanti ada misalkan dari program imunisasi, program kusta, program TB yang mengambil logistik ke provinsi, itu diharapkan pengajuannya satu dari farmasi kabupaten kota. Gitu ya. Jadi hanya satu pengajuan yang akan kita fasilitasi, yaitu pengajuan dari tim kerja kefarmasian yang ada di kabupaten kota.
Nah, sebagai tahap awal nih saya coba buatkan skemanya, bisnis prosesnya. Nah, untuk pertama kali, baik ini juga ada rumah sakit ya, sorry saya lupa menyapa ya. Jadi ada juga beberapa kebutuhan dari rumah sakit itu ada beberapa yang memang mengambil logistiknya ke provinsi ya, seperti contoh obat-obat logistik COVID, kemudian obat program TB MDR, itu masih ada beberapa rumah sakit yang mungkin di kondisi stok di kabupaten kotanya memang tidak ada dan itu bisa saja melakukan permohonan ke provinsi. Tapi kita kita utamakan atau kita prioritaskan untuk berkoordinasi dulu bagi rumah sakit ya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota gitu ya. Jadi jangan serta-merta langsung minta ke provinsi, tapi koordinasikan dulu ketersediaan stok programnya, obat programnya ke Dinas Kesehatan setempat gitu ya. Kalau memang Dinas Kesehatan setempat tidak ada, barulah nanti bisa mengajukan kebutuhan logistik kesehatannya ke provinsi. Oke, itu untuk yang rumah sakit. Hari ini yang kita undang adalah fokus kepada rumah sakit pemerintah dulu. Untuk nanti yang swasta kita akan coba sosialisasikan bertahap. Oke, jadi tahap pertama, jadi Bapak Ibu di sini untuk instansi atau dinas kesehatan dan rumah sakit itu wajib melakukan registrasi dulu gitu ya, sorry, registrasi kepada akun Simponi ini gitu ya. Nanti akan dijelaskan melalui web Simponi, Simponi Jabar jabarprof.go.id. Nah, setelah nanti sudah melakukan proses registrasi, nanti di situ akan diminta mengupload salah satunya adalah izin gitu ya. Surat izin kalau bagi rumah sakit. Nah, kalau untuk dinas kesehatan cukup nanti mengupload bukan KTP dari kepala dinas gitu ya. Jadi atau kepala UPTD atau ketua tim kerja saja. Jadi yang diregister di situ adalah kepala unitnya atau kepala selaku yang bertanggung jawab di unit tersebut gitu ya. Tapi kalau untuk rumah sakit nanti bisa direktur rumah sakitnya. Tapi nanti ada turunan lagi untuk sebagai akun pengelola aplikasinya juga ada nanti. Oke, kemudian setelah registrasi itu nanti akan di-approve oleh kami gitu, oleh provinsi. Apakah nanti instansinya atau rumah sakitnya itu sesuai dengan yang diajukan, izin sarananya dan sebagainya. Tapi kalau dipastikan kalau 27 kabupaten kota kita sudah kenal ya dan itu sudah mendapatkan semua ya Bapak Ibu semua ya. Jadi sebisa mungkin itu sudah bisa digunakan. Tapi kalau rumah sakit nanti kita akan validasi dulu keabsahan yang diupload tersebut. Kalau nanti sudah di-approve oleh kami, maka nanti kalau rumah sakit bisa dicek emailnya untuk mendapatkan user dan passwordnya. Samalah seperti halnya kita sign up pada medsos gitu ya. Nanti harus dicek juga di emailnya. Nah, yang menjadi catatan adalah email yang didaftarkan adalah email instansi atau unit kerja dari farmasi. Gitu ya, jangan email pribadi. Karena ya kita nggak tahu ya takutnya nanti akan ada resign gitu ya, resign dan berganti PIC. Jadi sebaiknya adalah menggunakan email instansi yang biasa sering digunakan untuk kepentingan administrasi. Nah, nanti setelah sudah memiliki user dan sudah di-approve oleh provinsi itu bisa langsung sign in di aplikasi Simponi. Nah, setelah sudah mempunyai Simponi, Bapak Ibu langsung sudah bisa melakukan permohonan gitu ya. Jadi di sini ada yang terlibat nanti adalah dari instansinya, kemudian dari program. Di sini adalah program dari provinsi ya yang akan melakukan ACC, approval persetujuan, dan satu lagi dari unit logistik ya dari tim Farmalkes di provinsi. Nah, setelah mendapatkan register nih Bapak Ibu sudah bisa nanti melakukan submit permohonan gitu. Kalau keabsahannya sudah benar, legalitasnya sudah benar gitu ya, itu bisa langsung melakukan permohonan. Nah, permohonan itu bisa langsung diajukan tetapi berdasarkan per program. Ya, karena kita harus membaginya kepada program-program yang ada di provinsi. Kita sudah melakukan sosialisasi internal ya kepada user program di provinsi, setiap program ya. Dan itu ketika ada permohonan itu akan masuk ke masing-masing, akan dicari ke masing-masing program. Contoh, saya berikan contoh, ketika nanti misalkan Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan pengajuan program kusta, TB, kemudian program imunisasi dalam satu surat, misalkan dalam satu surat ya, dalam satu surat permohonan,
maka Dinas Kesehatan Kota Bandung harus mengsubmit 3 pengajuan permohonan dengan surat yang sama diupload tidak apa gitu. Karena itu untuk kita membagi ini pengajuan untuk program siapa nanti di provinsi. Jadi ketika nanti apa Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan pengajuan, tapi dalam satu surat itu terdapat 3 program atau lebih, itu silakan nanti mengisi 3 atau lebih nanti di sistemnya. Nah, setelah nanti pengajuan dari instansi atau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu masuk, maka akan ada proses approval dari program ya, user program di sini. Nah, proses approval program di sini yang yang perlu diperhatikan adalah salah satunya nanti mengenai ACC yang dibuat melalui nota dinas program provinsi. Jadi dari user program provinsi ini akan melihat salah satunya akan melihat permohonan yang diajukan dan ketersediaan stok yang ada di instalasi farmasi provinsi gitu ya. Oh ya, tadi teman-teman dari Dinas Kesehatan juga dapat melihat kondisi stok yang ada di provinsi gitu ya. Misalkan nanti klik program TB, nanti di situ FDC kategori 1 ada berapa, itu ada jumlahnya dalam satuan terkecil. Namun untuk ketersediaan stok di sini tidak mencantumkan kadaluarsa ya. Jadi kita tidak memasukkan kadaluarsanya sebulan atau 2 bulan lagi kah, tapi hanya total stok secara keseluruhan. Tapi dipastikan barang tersebut belum ED. Kalau udah ED tidak akan muncul stoknya di sistem ini. Ya, jadi teman-teman dari dinas atau rumah sakit bisa melihat nanti stoknya ada nggak sih di provinsi gitu sebelum mengajukan. Nah, tadi program dari provinsi setelah nanti ternyata stoknya di cross check ada gitu ya, ketersediaannya ada, dari program provinsi ini akan membuatkan nota dinas elektronik gitu ya. Nota dinas elektronik ini yang akan diupload nanti di sistem Simponi ya, yang lanjut kemudian ke bagian tim logistik yaitu di instalasi farmasi provinsi gitu ya. Jadi ketika proses tahap pengajuan, kemudian persetujuan program, kemudian nanti ada persetujuan dari farmasi di provinsi, ini Bapak Ibu diminta untuk melakukan pengecekan semua status di dalam email, gitu, email yang diajukan. Karena status-status ini semua akan terkonfirmasi. Ada yang bocor. Oke, jadi semua statusan misalkan disetujui oleh program, kemudian disetujui oleh farmasi, gitu ya. Ini nanti bisa dicek ya di sistem Simponi atau di email Bapak Ibu semua sebagai pemohon, gitu ya. Nah, yang menjadi perhatian setelah dilakukan persetujuan oleh farmasi ya melalui sistem, itu nanti kewajiban terakhir adalah untuk melakukan penjadwalan pengambilan. Jadi kita serahkan pengambilan untuk kabupaten kota atau rumah sakit diajukan untuk hari apa gitu ya. Kalau pengajuan hari ini, kalaupun hari ini ada slot kosong itu bisa langsung diajukan. Tapi kalau untuk besok ternyata eh, slotnya masih tersedia itu juga bisa diajukan. Kita batasi dengan kesepakatan pelayanan di instalasi farmasi gudang kircon dan gudang vaksin maksimal 6 pengambilan kabupaten kota. Ketika nanti teman-teman dari pemohon dari dinas ya melakukan pemohon ternyata di tanggal tersebut booking pengambilan ternyata sudah penuh, itu maka dialihkan untuk ke tanggal yang lain gitu ya. Jadi untuk kemampuan kemampuan pelayanan ya maksimal harus sehari 6 gitu ya dari kesepakatan dari teman-teman logistik di gudang. Nah, jangan lupa ya menjadwal dan nanti akan melakukan submit siapa yang mengambil gitu ya. Jadi teman-teman dinas ya atau rumah sakit nanti ketika nanti isi jadwal pengambilan itu akan diminta juga surat tugas yang ambil. Jadi surat tugasnya harus sudah ada dulu gitu ya. Surat tugasnya sudah ada dulu, nanti diinput siapa orang yang akan mengambilnya. Nanti setelah setelah terjadwal ya itu udah otomatis gitu ya. Teman-teman bisa langsung mengambil ke provinsi sesuai tanggal yang sudah disepakati tersebut. Nanti akan ada pelayanan dari teman-teman di gudang farmasi. Kurang lebih flowchartnya seperti itu ya. Nanti di sini ada terlibatnya ada dari pemohon, kemudian dari user program dan dari tim farmasi.
di provinsi. Mungkin itu secara gambaran. Kita lanjut mungkin Kang Yusuf ya untuk langsung proses simulasi saja ya biar teman-teman lebih praktis gitu. Silakan Kang Yusuf untuk langsung disampaikan. Kang Yusuf, Ya, baik. oke, Saya silakan ada Kang. suara. Ya ada, silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heru. Izin untuk menyampaikan kalau tadi apa yang Pak Heru sampaikan mungkin alur secara ya bisnis prosesnya ya berupa flow bisnis dari aplikasi. Nah, kalau saya mungkin nanti akan membantu agar Bapak Ibu nanti pengguna Simponi lebih memahami gitu cara menggunakan Simponi. Gitu. Izin share screen ya. Mungkin bisa dari proses registrasi awal dulu ya Kang. Oke. Baik, sudah muncul di layar masing-masing. Sudah. Ya. Ya. Oke. Jadi mungkin bisa di atau saya share ya URL-nya untuk nanti Bapak Ibu mencoba ya. Nah, halaman pertama ketika mengakses Simponi ini adalah halaman login. Nah, login bisa dilakukan ketika emang sudah mendapatkan atau memiliki username dan password untuk masuk ke Simponi. Adapun bagi Bapak Ibu yang belum memiliki account ya, akun untuk masuk ke Simponi, ini ada di bagian bawah ya, di bagian eh, bawah halaman tuh ada apa? Ada link kecil. Jadi ketika di sana ada tulisan belum punya akun, sebelahnya ada daftar. Nah, jadi kalau yang belum memiliki akun bisa klik menu daftar dari Simponi, maka akan masuk ke halaman registrasi. Nah, halaman registrasi seperti ini. Jadi cukup simpel yang Bapak Ibu harus isi di halaman registrasi. Pertama adalah memilih jenis instansinya dari mana. Nah, kemudian ketika kita memilih jenis instansi apapun, maka di sebelah kanan tuh ada pilihan lagi nama instansi. Misalkan saya pakai instansinya misalkan klinik gitu ya. Maka di sebelah kanan akan muncul daftar klinik yang sudah ada di sistem. Tapi ini kemungkinan misalkan nanti di yang hari ini hadir peserta sosialisasi ini, misalkan ketika pilih jenis kliniknya apa jenis instansinya klinik ataupun apalah gitu ya. Tapi pas dicari nama instansinya nggak ada gitu ya. Ini bagaimana nih? Nah, kalau misalkan emang pada saat register akun ini nama instansinya belum muncul, belum terdaftar, maka hal yang harus dilakukan adalah kita langsung klik yang di sini. Jadi di sini ada tulisan cukup besar ya, cukup jelas. Ketika tidak menemukan nama instansi Anda, maka hal yang harus Anda lakukan adalah mendaftarkan instansi sekaligus mendaftarkan eh, pemohon sebagai untuk mendapatkan akun user, akun pengguna Simponi gitu ya. Jadi ada dua untuk proses register ada dua opsi. Yang pertama ketika memang instansinya sudah ada ya udah langsung di sini nggak usah klik daftarkan instansi, berarti Anda tinggal pilih aja, tinggal lengkapi nama pemohonnya siapa, jabatan pemohonnya apa, nomor WA sama email ini wajib diisi ya.
Nah, seperti apa yang disampaikan tadi sama Pak Heru, diusahakan untuk email tuh email instansi ya, agar nanti ketika beralih berpindah tangan ke eh, apa staff lainnya itu nggak usah ribet lagi bikin akun baru gitu ya. Jadi begitu pula dengan nomor WA kalau misalnya emang instansinya itu ada nomor WA-nya gitu ya. Nah, tinggal lengkapi seperti ini, kemudian mengupload identitas bisa KTP atau kartu kartu pegawai. Ini nanti penting, wajib gitu ya. Nantinya pada saat Anda register itu dari tim farmasi, log adminnya itu akan melakukan verifikasi. Jadi defaultnya ketika register itu tidak langsung bisa login masuk ke Simponi, tapi harus diverifikasi apakah ya takutnya ini yang register di sini spam gitu atau yang iseng dan sebagainya gitu. Sehingga nanti ada proses verifikasi di mana nanti proses verifikasi acuannya adalah apa atau identitas yang diupload oleh si pemohon gitu. Jadi kalau misalnya dipastikan antara nama pemohon, kemudian taruhlah misalnya dia mengupload KTP atau kartu pegawai cocok sesuai, baru di approve di ACC, dan kemudian ketika di ACC oleh admin di farmasi, maka akan dikirimkan email ke email yang tadi di input berupa username nanti untuk Simponi apa ya, username beserta passwordnya. Passwordnya default random acak gitu ya. Nah itu Bapak Ibu bisa gunakan di awal di awal menggunakan aplikasi ini. Nah, saran dari kita bahwa nanti ketika misalnya sudah login pertama kali, Bapak Ibu bisa segera ganti passwordnya gitu ya, dengan password yang diinginkan gitu. Nah, itu kemudian di sini ada kode keamanan untuk mengurangi juga kalau misalkan ada spam gitu ya. Tinggal diisi aja karakter sesuai yang muncul di bagian kode keamanan. Nah, itu kalau kondisi atau opsi skenario ketika misalkan nama instansi yang Bapak Ibu bawa untuk daftar di sini sudah ada. Nah, kalau misalkan sekarang instansinya belum terdaftar, dicari-cari nggak ada, dipilih dari rumah sakit, dicari di sini nggak ada gitu kan, di masyarakat umum cari nggak ada juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang tadi daftar instansi. Ini agak berbeda dengan yang tadi. Di sini ada kelengkapan data lainnya yang harus disertakan. Jadi kalau tadi cukup memilih nama instansi, kalau di sini register user sekaligus register instansi. Jadi ada dua data yang harus dilengkapi. Data yang di bagian atas itu adalah data-data mengenai instansinya. Yang pertama, Bapak Ibu memilih jenis instansinya mana. Di sini ada beberapa kategori ya. Kalau misalkan memang tidak ada kategori di sini, misalkan organisasinya ya bisa pilih instansi lainnya gitu ya. Kalau misalkan tidak termasuk dari dinas kesehatan, masyarakat umum, Polri, Puskesmas, ada apa, itu bisa pilih dari instansi lainnya. Kemudian isikan nama instansinya ini dengan karakter yang mungkin nggak terlalu banyak ya yang disediakan. Lalu lengkapi juga nomor izin sarana. Nah ini juga eh, semua yang di merah-merah kayak gini wajib diisi dan ini menjadi bahan pertimbangan pada saat dilakukan proses verifikasi gitu ya. Jadi tidak bukan misalkan ada yang iseng bercanda mungkin jadinya tidak di-approve untuk farmasi instansi yang melakukan register ini gitu ya. Di sini yang harus dilengkapi nomor izin sarana, nomor registrasi jika ada, nama atasan, kemudian nah ini penting juga upload surat izin. Ini semua hal ini diperlukan untuk proses verifikasi ya. Lalu untuk alamat sendiri lengkap ya, di sini juga disediakan untuk memilih kabupaten kota ya, di mana masing-masing ini sudah terfilter sesuai pilihan di regional sebelumnya. Misalnya Kabupaten Bandung, maka kecamatan hanya yang ada di Kabupaten Bandung. Begitupun dengan desa dan kelurahannya itu akan mengikuti ya. Lalu sertakan juga alamat lengkap, nomor telepon instansi, ini mungkin opsional. Yang penting di sini ada nomor WA nanti yang mudah dihubungi ya.
Nah, di bagian bawah nama pemohon ini, bagian bawah ini persis seperti tadi yang register user ya. Jadi bagian dari alamat ke atas itu data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan merekam data instansi sebenarnya. Kalau yang di bawahnya itu untuk kebutuhan data akun pemohon nanti yang bisa digunakan di Simponi gitu ya. Nah, itu untuk proses registrasi ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada dua opsi. Ketika misalkan Bapak Ibu memiliki eh, mau registrasi dan ketika mencari nama instansi sudah ada, atau mau registrasi ketika nama instansinya belum tersedia gitu ya. Di sini kayaknya keterangannya, informasinya sudah cukup jelas. Nah, sekarang saya akan coba misalkan eh, misalkan ini skenario ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan akun ya untuk mengakses Simponi. Nah, mungkin di layar bisa dilihat, di layar bisa dilihat, ini karena contoh akun dan sudah dicoba untuk beberapa permohonan. Ini kondisi ketika muncul pesan seperti ini, sistem menginformasikan bahwa ada satu permohonan yang segera harus dijadwalkan pengambilan. Nah, ini terkait dari alur nanti yang akan saya jelaskan gitu ya. Jadi ada beberapa notifikasi yang muncul di layar, mungkin nanti ketika Bapak Ibu login gitu ya, tergantung dari status permohonannya gitu ya. Nah, ini kebetulan muncul pesan seperti ini karena di akun yang saya coba ini eh, udah ada percobaan permohonan, kemudian permohonan sudah di approve oleh bagian dari farmasi. Kemudian jadi ketika misalnya sudah di-approve, di-akses oleh farmasi, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemohon adalah menjadwalkan pengambilan. Di mana mungkin kalau saat ini kondisinya jadwal pengambilan itu dibatas 1 hari, eh, kalau nggak salah 6 pengambilan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa merubah ketika misalkan membuat jadwal itu nanti ada sistem akan mengecek apakah tanggal tersebut sudah penuh enggak gitu. Kalau misalkan enggak ya bisa langsung kesimpan data jadwalnya gitu. Tapi kalau enggak pasti ditolak sama sistem bahwa nanti ada informasi bahwa tanggal tersebut sudah penuh jadwal pengambilan untuk ke gudang farmasi provinsi gitu ya. Saya kira seperti itu. Nah, tampilan awal ketika dashboard mungkin ke depan ini karena ini baru launching juga ya, jadi masih simple, sederhana informasinya. Di sini ada uh, uh, summary dari permohonan yang dilakukan oleh instansi yang sedang login gitu ya. Jadi di sini ada total permohonan per tahun ini, kemudian posisi ada berapa yang di statusnya masih draft, kemudian permohonan yang sudah disubmit ada berapa, kemudian permohonan yang sudah disetujui program berapa, permohonan yang ditolak program berapa, permohonan yang ditolak farmasi berapa, gitu kan. Kemudian ada permohonan yang harus segera dibuat jadwal pengambilan berapa, gitu. Kira-kira ini summary-summary dari apa data yang ada di instansi yang apa yang menggunakan Symfony sebagai usernya ya. Nah, sebelum ke menu permohonan, tadi mengenai merubah password, Bapak Ibu bisa klik di pojok kanan atas itu, diklik nama atau icon dari simbol user ya. Di sini ada menu account setting. Nah, ini ada beberapa data yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Misalkan saja username ini tidak bisa dirubah. Lalu Bapak Ibu bisa misalkan mengupload, mengganti foto. Kemudian ini yang ada beberapa opsi ya, ada beberapa opsi data yang bisa dirubah di account setting ini. Ada general, umum. Nah, ini ada data instansi. Kalau misalkan nanti ada perubahan alamat, nomor izin dan lain sebagainya, ini di sini gitu ya, serta pemohon dan lain sebagainya. Eh,
kalau misalkan yang gray-gray gini, artinya misalkan di disable ya nggak bisa dirubah. Tapi ketika yang warna-warnanya yang putih itu masih bisa dirubah. Kemungkinan ini ada terus kita masih dalam tahap penyempurnaan ya. Mungkin nanti ada beberapa yang berubah juga. Nah, di tab yang ketiga paling bawah ini ada fungsi ketika misalnya Bapak Ibu mau merubah passwordnya gitu. Jadi sudah di email password dari oleh sistem, kemudian pengen diganti nih biar biar hafal. Kalau 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 dari sistem kan random acak gitu angkanya sulit dihafal gitu. Misalkan ketika login pertama kali dan mau mengganti passwordnya dengan password baru yang mudah diingat gitu ya. Ini bisa dilakukan di sini dengan cara mengisikan password lamanya sebelum mau dirubah seperti apa, lalu password baru dan konfirmasi password barunya kemudian tinggal disimpan ya. Nah, ketika disimpan, maka password tersebut atau password baru tersebut akan berlaku setelah Bapak Ibu login ulang, gitu ya, logout dulu, baru login itu baru berfungsi. Oke, itu untuk yang pertama untuk pengaturan setting akun ya. Nah, tadi di halaman dashboard itu yang halaman pertama kali muncul. Nah, lalu ada beberapa menu, ini masih simple ya. Jadi ada uh, form permohonan di sini untuk membuat permohonan, lalu ada menu list permohonan, ini adalah daftar permohonan yang sudah dibuat, gitu ya. Sama ada jadwal pengambilan. Di sini berisi daftar jadwal yang sudah dibuat dan juga sekaligus Bapak Ibu kalau mau membuat jadwal di sini di jadwal pengambilan. Jadi mungkin simpel ya, jadi dia tidak membuat tidak terlalu banyak fungsi di aplikasi Symfony. Oke, saya akan mulai di form permohonan. Nah, ini notifikasinya akan terus muncul ya ketika Bapak Ibu misalkan memang tidak membuat jadwal untuk permohonan eh, yang di apa, yang di deteksi oleh sistem bahwa ada permohonan yang harus segera dibuat jadwalnya, ini akan terus selalu muncul ya. Tapi kalau misalnya mau itu kayak tadi bisa apa diabaikan aja nanti lagi gitu ya. Kalau oke ini akan masuk ke form jadwal pengambilan ya. Kalau tadi pesan tadi oke gitu, ini langsung ke form pembuatan jadwal. Tapi kalau misalkan dipilihin di sini nanti lagi, maka dia akan mengabaikan notifikasi tadi. Nah, di form permohonan ada dua bagian yang Bapak Ibu harus isi. Bagian pertama yaitu mengenai eh, administratif surat permohonan ya. Bapak Ibu menuliskan nomor surat permohonannya berapa, kemudian mengupload surat permohonannya, lalu keterangan tambahan jika ada. Nah, perlu diketahui tadi juga disampaikan sama Pak Heru kalau misalkan bahwa di Simponi ini mewajibkan satu permohonan itu, satu transaksi permohonan di Simponi adalah berlaku untuk satu program obat farmasi. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu sudah membuat dokumen 001 di mana ada 10 item dan berbagai atau di mana item obatnya fase yang diminta eh, terdiri dari beberapa program, maka Bapak Ibu harus membuat beberapa permohonan juga gitu. Dengan nomor surat dan dokumen surat yang sama gitu ya. Jadi nggak usah bingung misalkan nomor suratnya sama itu nggak akan ditolak oleh sistem gitu ya. Nah, setelah misalkan mengisikan apa misalkan ya ini contoh. Nah, ini klik next. Jadi setelah surat permohonan dilengkapi, diklik next, maka akan masuk ke bagian detail kebutuhan logistik yang diminta. Nah, di sini wajib dipilih yaitu program. Program apa nih? Dalam rangka program apa obat-obatan yang diminta. Nah, pemilihan program akan menentukan nama barang atau nama obat yang muncul.
Nah, misalkan ini posisinya pilih program nih, obatnya nggak ada yang muncul gitu. Tapi ketika misalkan saya pilih apa ya, hepatitis, maka di sini akan muncul daftar obat yang terkait program hepatitis. Sebelah nama ada informasi stok, ya, ada informasi stok yang real time yang bisa dijadikan acuan juga dalam permohonan. Namun ini hanya sebatas informasi. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu melihat, oh ini stoknya banyak nih, 507 misalkan, saya minta 500 gitu ya. Itu secara sistem sih ya boleh-boleh saja. Tapi nanti untuk permohonan ini ada proses verifikasi dari eh, eh, orang apa ke tim program dari provinsi ya. Artinya ketika nanti meminta 500, maka nanti yang direalisasi sebenarnya cuma 100 gitu. Nah, jadi dari program nanti ada verifikasi dari kuantiti yang diminta dengan yang akan nanti diberi gitu ya, untuk diambil gitu ya. Jadi ada pertimbangan lain nanti dari farmasi sehingga kalau di farmasi nanti kuantiti 500 itu dengan pertimbangan lain misalkan untuk pemerataan distribusi dengan fase lainnya atau ketersediaan stoknya misalkan ada beberapa yang sudah expire gitu ya. Nah, itu sehingga kuantiti yang diminta mungkin kemungkinan besar akan berubah gitu ya. Tidak seperti apa yang diminta 100% gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal menambahkan lagi item-item lainnya ya, tinggal tambahkan, pilih lagi, tambahkan gitu. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu tinggal disimpan. Nah, ini opsinya ada simpan sebagai draft atau submit. Ini dua hal yang berbeda ya. Ketika simpan draft, nah ini kalau misalkan saya klik, bukan klik, arahkan mouse-nya ke tombol simpan draft, di situ ada informasi itu yang muncul nanti ya. Penyimpanan simpan draft itu artinya penyimpanan data sementara. Masih diubah, masih bisa diubah di lain waktu. Artinya misalkan Bapak Ibu sudah membuat permohonan nih, baru 3 item, kemudian harus meninggalkan pekerjaannya ke rapat dan sebagainya, ya udah simpan draft dulu. Soalnya nanti bakal dilanjutkan gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, eh, eh, disimpan dulu sementara. Nah, ini masuk ke sini, ini udah tersimpan yang tadi ya. Ini untuk melihat surat, kemudian, nah ini statusnya masih draft karena tadi simpan draft ya. Nah, lalu misalkan rapatnya sudah selesai, beres, ingin dilanjutkan input, tinggal klik aksi edit. Nah, ketika edit, maka akan muncul ke halaman posnya tadi. Nomornya sudah terisi, filenya sudah ada ya. Nah, ini eh, pilihan programnya hepatitis. Ini udah tadi udah ada 3 gitu ya. Tinggal misalnya Bapak Ibu mau menambahkan lagi nih, oh, obat lainnya gitu ya, tinggal lanjutin aja gitu ya. Lanjutin. Atau, oh ini nggak jadi nih, ini nggak usah jadi, misalkan. Tinggal dihapus gitu ya. Oke, ini mungkin masih ada waktu ngehapus ya. Nah, artinya kalau misalkan nah, ini nggak jadi, cancel, dihapus. Nah, ketika misalkan ini udah fix, udah final, udah selesai, baru disubmit. Nah, kita lihat di submit informasinya apa, keterangannya. Ketika arahkan mouse ke submit, gitu kan, maka akan muncul penyimpanan data permainan, di mana ini nanti permohonan tidak bisa dirubah. Kemudian akan masuk ke proses approval permohonan ya oleh program. Nah, jadi ketika disubmit, Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi merubah data-data yang di permohonan ini. Soalnya ini akan dilanjutkan prosesnya ke bagian user program untuk dilakukan verifikasi. Nah, misalkan saya pilih aja submit. Nah, ketika submit ini mungkin agak jeda beberapa ya detik ya, milidetik mungkin ya, tergantung dari koneksi jaringan juga. Karena Bapak Ibu akan menerima email dari sistem menyimpan data sekaligus mengirimkan email ke Bapak Ibu bahwa permohonan Anda sudah diterima dan akan segera diproses oleh user program. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tadi yang form permohonan, kemudian yang di list permohonan, menulis permohonan seperti ini ya, Bapak Ibu bisa filter, misalkan pengen melihat defaultnya data yang ditampilkan adalah sebulan ke belakang.
Bapak Ibu misalkan pengen lihat yang tanggal hari ini aja, ya udah tinggal klik kedua kali tanggal hari ini, terapkan, maka akan muncul. Nah, ini kalau misalkan saya lihat di sini ada, saya pengen dari bulan Desember, coba. September. Nah, ini banyak nih. Nah, ini ada dua ya. Nah, ini yang tadi muncul gara-gara ini yang notif tadi harus segera dibuatkan jadwal karena ada permohonan yang sudah saya buat sebelumnya itu sudah statusnya sudah di level sudah disetujui farmasi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus segera meminta membuat jadwalnya. Jadi nanti ada beberapa status, mungkin nanti juga ada fungsi apa tracking untuk satu permohonan ya. Jadi nanti ada statusnya itu adalah sebagai draft yang sudah diposting, kemudian ada disetujui program, kemudian ditolak program. Nah, ketika setelah disetujui program, maka akan masuk ke tim farmasi, di mana di farmasi juga ada dua kemungkinan, bisa disetujui ataupun ditolak dengan alasan nanti yang akan diberikan oleh dari program ataupun dari farmasi gitu. Alasan penolakannya apa itu disertakan dan Bapak Ibu akan mendapatkan email kembali gitu ya. Ketika misalkan dari program ditolak, maka Bapak Ibu akan menerima email pemberitahuan bahwa tolak. Alasannya nanti disampaikan di email itu di apa, eh, dicantumkan juga di emailnya alasan penolakannya gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya mau melihat riwayat permohonan yang sudah dibuat di sini, Bapak Ibu nanti kan pastinya banyak nih pengen melihat yang sudah eh, yang ditolak program saja, pengen melihat yang disetujui program saja, ya tinggal dipilih-pilih ini aja. Kemudian pengen melihat berdasarkan program tertentu, ya pilih di sini aja, pilih-pilih ya. Nah, kalau misalnya di sini kan saya pilihnya semua program, semua status, maka muncul semuanya. Contoh, misalkan saya pilih yang ARV, ini kan nggak ada ARV. Tadi saya pilih hepatitis ya. Nah ini, kalau hepatitis ya munculnya hepatitis saja, gitu. Kalau program lain nggak. Nah, ini kepakai nih kalau misalkan nantinya Bapak Ibu sudah memiliki permohonan yang sangat banyak gitu ya untuk biar untuk kebutuhan misalkan pemeriksaan nggak pusing terlalu banyak data yang muncul. Nah, fungsi filter di bagian atas ini bisa membantu untuk memudahkan penelusuran permohonan yang sudah dibuat. Nah, ketika sudah ya ini dan ini yang terakhir untuk jadwal pengambilan. Nah, jadwal pengambilan seperti apa? Saya coba kembalikan ini ke bulan apa ya? Udah ada belum? Oh, ini masih kosong. Nah, tinggal dibuat penjadwalan ya, buat penjadwalan seperti ini. Di sini ada pilihan nomor permohonan. Jadi nomor permohonan mana nih yang mau dibuat? Tadi kalau misalkan dilihat di daftar permohonan itu sudah ada dua kan yang dibuat di instansi yang saya coba ini. Tapi ketika membuat jadwal ini yang muncul hanya satu ya. Kenapa? Karena yang muncul di sini adalah permohonan yang sudah di-approve oleh farmasi. Jadi kalau yang tadi tadi saya praktekkan baru mencoba kan itu belum belum kemana-mana nih, masih di kita gitu ya. Belum di-ACC oleh program, apalagi di-ACC sama farmasi gitu ya, sehingga tidak muncul di sini gitu. Jadi daftar atau list permohonan yang bisa dibuatkan jadwal hanya permohonan yang sudah di-ACC oleh farmasi. Makanya di sini yang muncul cuma satu gitu ya. Yang muncul cuma satu. Nah, jadi ketika kasus seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih eh, permohonannya ini, gitu kan. Kemudian tanggal pengambilan, rencananya kapan? Ini sudah kita bantu di tentukan ya tanggalnya bahwa apa? hmm, nggak bisa backdate, gitu ya, nggak bisa juga hari ini, minimal besok pada saat dibuat ya, H+1 pada saat dibuat tuh H+1 ke depan gitu ya untuk proses penjadwalan tanggal pengembalian. Nah, Bapak Ibu tinggal menentukan mau diambil kapan gitu ya.
Kemudian Bapak Ibu harus menyertakan juga surat tugas. Nah, nanti ini juga bahan diperiksa nih sama farmasi. Jadi ketika farmasi sudah mengirimkan email bahwa ini harus dibuatkan jadwal, maka farmasi juga akan mengecek surat tugasnya valid nggak gitu ya. Jadi mungkin nanti akan dihubungi melalui WA oleh farmasi bahwa misalkan ada kekurangan suratnya gitu atau apa gitu ya. Nah, jadi itu eh, harus valid ya untuk dokumen yang diupload di apa di sini. Nah, ketika sudah upload maka eh, isikan keterangan tambahan jika ada, lalu pengambil nih, pengambil barang wajib diisi. Ya, nanti siapa nih yang pengambil barangnya gitu. Nah, bisa kan kalau di surat tugas biasanya dicantumkan nanti siapa. Nah, itu sekaligus dipilih. Jadi nanti juga dicek juga kesesuaian antara surat tugas dan pengambil. Jadi untuk memastikan sesuai gitu ya. Jangan sampai jatuh nanti ke orang yang tidak apa mestinya. Nah, kalau misalkan ini kan kok nggak ada pilih pengambil barangnya nggak ada pilihan, nah berarti emang akun ini pemohon ini belum mendaftarkan pengambil apapun. Nah, ketika hal itu terjadi, maka Bapak Ibu tinggal ya udah bikin sekaligus daftar pengambil barang. Misalkan siapa gitu ya, namanya NIP gitu kan, jabatannya apa, pangkatnya apa, simpan. Nah, ketika berhasil maka ini akan muncul di sini ya. Nah, dan pengambil bisa di eh ini saya hanya contoh ya. Kalau Bapak Ibu nanti real nomor telepon dan sebagainya. Soalnya nanti akan digunakan untuk menghubungi ketika misalkan pada saat proses pengambilan dan sebagainya jika ada kendala atau gimana itu nomor-nomor tersebut akan dihubungi. Nah, pengambil barang wajib diisi dan boleh pilih lebih dari satu gitu ya. Nah, jadi kalau ini tadi saya baru mendaftarkan dua, ya munculnya dua gitu ya. Nah, eh, kalau misalkan emang sudah terdaftar si pengambil barangnya, Bapak Ibu nggak usah lagi daftarkan gitu ya. Kayak gini, ini tinggal, oh ini udah ada nih pilihannya sekarang, ya udah deh. Oh, kalau emang pengambilnya ini gitu ya, dan ini. Tapi ketika misalkan kayak tadi, atau ada orang tambahan baru yang belum ada di sini, ya baru tinggal daftarkan pengambil barang. Tapi kalau di sininya sudah ada, ya nggak usah terus didaftarkan, itu cukup dipilih saja yang sudah terdaftar di fasilitas Bapak Ibu siapa gitu ya udah ini tinggal pilih saja dan bisa lebih dari satu. Nah, di sini juga hampir sama semua ya prinsipnya untuk posisi simpan draft dan submit ya. Draft menyimpan data sementara masih diubah di lain waktu. Kemudian ketika submit penyimpanan data permanen tidak bisa diubah, data akan berubah status permohonan menjadi terjadwal dan dikirimkan ke farmasi. Mungkin nanti juga di form permohonan saya akan ubah ya informasi yang dari HIN-nya dari sini saya pindahin seperti ini biar Bapak Ibu bisa langsung membacanya ya perbedaan antara dua tombol ini tuh seperti apa sih gitu ya. Oke. Nah, sama jadi ketika simpan draft, Bapak Ibu bisa membuka kembali, misalkan saya contohkan ini ya, data permohonan belum dipilih, oke. Saya pilih ini, saya simpan seberapa, belum mengirimkan. Sistem, nah ini seperti ini ya. Data suratnya sudah masuk. Nah, ini masih draft tapi ketika masih draft, ini tidak akan menjadi alert atau notifikasi ke farmasi gitu ya sebagai bahwa permohonan ini sudah dijadwalkan untuk pengambilan itu tidak akan gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan status ketika misalkan dokumen-dokumen yang dibuat itu harus posting ya sudah diposting. Ketika draft ini dokumen belum bergerak artinya masih di ruang lingkup instansi yang ibu saja gitu, belum lintas ke farmasi atau ke program. Nah, ini tadi saya menunjukkan ketika draft, ketika lalu misalkan mau melanjutkan, membenahi, memperbaiki dan sebagainya, jika sudah oke, dipastikan tidak akan berubah,
maka pilihannya adalah submit. Nah, ini sudah masuk. Kita lihat buat jadwal. Nah, sekarang notifnya hilang ya. Notifnya hilang tuh. Saya klik ini, notifnya hilang. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah membuat jadwal untuk permohonan yang tadi harusnya sudah dibuat gitu ya. Sekarang udah nggak ada notifikasi ya lagi gitu ya. Nah, ketika misalkan kita buat jadwal pengambilan pun, maka permohonannya nggak ada sekarang gitu ya. Nggak ada permohonan yang bisa dibuat jadwal karena belum ada lagi permohonan yang di-approve oleh farmasi. Adapun misalkan permohonan yang di apa yang di sini masih statusnya posting ya, masih statusnya posting, belum di approve program ataupun approve farmasi gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya, dan nanti ke depannya juga mungkin ada perubahan apa atau kelengkapan ya, ada kelengkapan laporan gitu ya, nanti juga akan muncul di sini. Mungkin itu yang saya jelaskan, Pak. Kembali ke Pak Heru, Pak Heru. Baik, hatur nuhun Kang Yusuf. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu semua. Di stop share screen dulu Kang. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman, dari Bapak Ibu semua, dari Dinas Kesehatan ataupun dari rumah sakit ada yang ingin bertanya, mangga. Banjar Pak Heru. Oke, Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke narasumber yang barusan buka aplikasi. Setelah saya lihat, cermati, mungkin ya, kan kita belum mencoba, tapi saya lihat ya, tadi kan yang saya khawatir itu di penjadwalan. Karena begini ya, kalau setiap dari 27 kabupaten kota itu kan kita tidak mungkin berkomunikasi dari sana mau kapan nih, enggak. Pasti kan semuanya mungkin aja dari 20 kabupaten kota itu membuat permohonan di hari dan tanggal yang sama. Kemudian tadi sistem akan memperlihatkan bahwa itu sudah penuh ceritanya, di tanggal itu sudah penuh dan nanti akan dialihkan ke tanggal yang lain. Nah, pertanyaan saya, kalau kita misalkan dialihkan ke tanggal yang lain, berarti kita tadi harus merubah lagi, menjadwalkan lagi, atau mengganti, atau mengubah, mengedit, dan sebagainya. Saran saya, bagaimana kalau di sistem ini penjadwalan pengambilannya per kota kabupaten itu sudah ditentukan. Nah, jadi misalkan kabupaten dibagi, pokoknya sudah terjadwal aja, misalkan setiap bulan tuh Kota Banjar tanggal segini, ya Kabupaten Ciamis tanggal segini. Nah, jadi dengan begitu intinya walaupun kita membuat surat permohonan, membuat surat permohonan, kemudian diverifikasi oleh Dinkes program dan instansi farmasi, tetap kita akan mengambil pada jadwal yang telah ditentukan oleh sistem gitu. Karena saya khawatir yang tadi, kalau seluruh kabupaten kota menginput di hari yang sama, di tanggal yang sama, menurut saya nanti kita harus ngedit lagi, merubah lagi gitu ya. Itu merupakan suatu, menurut saya itu pekerjaan tambahan yang kadang-kadang kadang-kadang sangat gimana gitu ya, kadang-kadang kelupaan tiba-tiba, aduh gitu ya, ini udah pindah ke tanggal ini, rasa-rasanya kemarin saya buat pengen tanggal ini, tiba-tiba karena sistem penuh hari itu, sama sistem itu dipindahin tanggalnya tuh. Nah, tutup aja, lupa aja cerita, pas dibuka, nah ganti lagi tanggalnya ke sini gitu. Nah, alangkah baiknya menurut saya sistem itu sudah ngeplot per kota kabupaten itu pada saat pengambilan itu di tanggal berapa setiap bulannya. Itu aja masukan dari saya. Karena walaupun kita bikin permohonan di tanggal apapun ya, itu juga ada waktu buat teman-teman di program provinsi dan di instalasi farmasi provinsi untuk melihat
Jika ada 20 kabupaten kota yang meminta obat di tanggal yang sama, teman-teman di provinsi akan memilah, oh minggu pertama tuh bukan bagian Banjar, berarti nanti aja verifikasinya yang lain dulu. Banjar itu misalkan minggu keempat. Nah, jadi enak lah, menurut saya sih lebih enak begitu. Di provinsi juga lebih itu kayaknya lebih enak lah kalau menurut saya. Itu aja masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Kang Erik masukannya. Eh, Kang Yusuf, halo. Nge-freeze ya? Halo Kang Yusuf. Ya, baik. Terima Hmm. kasih Pak tadi, Cepi, Pak Erik, Pak Erik. Pak Kang Erik. Erik. Jadi secara sistem memungkinkan Pak, kalau secara sistem ya. Adapun tapi sebelum ke sana, adapun tadi prosesnya mungkin ya tidak sampai membuat ulang jadwal, tapi begitu submit langsung ada informasi bahwa jadwal ini sudah penuh. Jadi artinya tinggal pada saat itu juga tinggal menggeser tanggal ini, tanggal ini. Walaupun ya jadinya ada percobaan berkali-kali. Namun menurut saya itu usulan bagus gitu ya untuk memudahkan. Nah, tinggal nanti mungkin butuh kesepakatan nih, apakah misalkan kalau misalkan seperti itu artinya eh, tidak ada pilihan mau nggak mau harus tanggal itu gitu. Artinya dari si pemohon sudah apa tidak ada lagi misalnya, aduh saya nggak bisa tanggal itu gitu. Nah tinggal disepakati nanti dengan calon-calon pemohon yang mungkin hadir saat ini, kemudian juga keputusan juga dari tim farmasi, apakah seperti itu? Kalau saya sih nangkapnya ya fine-fine saja kalau sistem itu, tapi butuh kesepakatan aja gitu. Soalnya misalkan kalau nanti sudah diplot sama farmasi, tidak ada lagi Halo. argu Putus. untuk misalkan Putus ya? apa di tanggal tersebut saya nggak bisa atau seperti apa. Jadi kembali mungkin ke Pak Heru sekarang mungkin nanti sama dari keputusannya seperti apa. Kalau dari sisi sistem memungkinkan saja kalau dari saya. Silakan Pak Oke, Heru. baru nyambung. Sip, terima kasih. Ya, Ya. oke. Ya, Kang Erik sekedar info. Kemarin pas ngebangun pengambilan defaultnya dibikin 6 itu kita koordinasi sama gudang ya. Kesanggupan gudang itu berapa sih satu kali pelayanan dalam satu hari gitu ya. Kalaupun misalkan gitu ya dibuatkan jadwal pengambilan rutin, ini nggak bisa nanti yang sifatnya sewaktu atau urgent gitu ya. Urgent itu pasti kita ada buka juga los ya. Kalau emang kebutuhannya urgent dan sewaktu itu kita bisa ambil sebenarnya. Tapi kita prioritaskan untuk lakukan submit melalui sistem Simponi. Nah, Bu Roni kemarin sudah dan tim disepakati Bu Roni dan Bu Susi bahwa sehari 6 gitu ya. Kalaupun mau dibuat 10 saya sih sebenarnya di sistem mangga aja gitu ya. Jadi nggak akan apa pas kabupaten kota mau ngambil besok pun gitu kalau Mas pasti pasti ada slot gitu ya. Cuma nanti kita pikirkan lagi Kang Erik, hatur nuhun ini nanti ya nanti mungkin kita bisa tambah kuota slot ya Bu Roni ya Bu Susi ya untuk vaksin dan di Kircon silakan. Nanti kita bisa pikirkan lagi biar teman-teman nanti nggak akan full gitu ya. Kalau ada pilihan hari itu penuh bisa dilayani gitu paling. Ya, Makasih ya saya Kang kira ya. betul. Hmm, Saya kira Kang Heru, Bu hmm, Roni, teman-teman, saya kira lebih enak hmm. kalau memang sudah terjadwal dari provinsi lah. Iya, Kitanya juga lebih disiplin dari mulai bikin surat tugas, dari surat permohonan gitu ya, nggak tiba-tiba buat kemudian ya gitulah. Jadi kayak kalau terjadwal ah, mah saya yakin Pak Heru ngerti, Bu Roni ngerti, jadi ke kitanya juga disiplin. Oh, saya iya, Banjar minggu ketiga, berarti saya harus iya. bikin surat permohonan ke program itu Ah, minimal minggu pertama. Nah, ya, siap-siap untuk bikin surat tugasnya itu setelah ada berita ACC dari sistem gitu. Nah, gitulah. Jadi enak gitu ya. oke. Nah, jadi enak gitu lah. Saya kira pasti coba di review kembali pada itu. Terus kembali masalah yang apa tiba-tiba diminta. Nah, mungkin Hmm. nanti ada di sistemnya itu yang satu rutin ya pilihan rutin sama yang satu lagi apa kayak tulisannya emergensi kayak atau Situ, sewaktu situ, Kang. ada sito gitu ya. Itu aja. Saya kira sistem bisa lah ya. Gitu. Oke, Ya, makasih. oke. Mungkin saya juga perlu masukan dari teman-teman di kabupaten kota lain ya. Eh, Kalau yang misalkan tadi ya, kita
penentuan jadwal itu tadinya mau kita gitu ya, kita mau menentukan. Tapi nanti terkait dengan mungkin terkait anggaran untuk ngambil ke provinsi kan beda-beda ya. Mungkin yang nanti di kabupaten kota yang tahu gitu ya untuk surat tugas ke provinsi gitu ya. Mungkin bisanya kapan, makanya kita dorong ya udah mereka aja yang ngatur gitu ya. Mereka aja mengatur karena mungkin penganggarannya ke provinsi baru cair kapan atau kapan gitu ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan sebenarnya. Jadi nanti kita mau coba dengar lagi kabupaten kota lain. Untuk penjadwal sebaiknya ditentukan oleh eh, provinsi atau dari kabupaten kota. Silakan, Mangga yang lain. Satu nol, Kang. Bapak, Pangandaran mau bertanya. Oh iya, Pangandaran. Siapa ini? Pangandaran. Tiara, Pak. Oh iya, Teh. Iya, lanjut Teh. Gimana? Bapak Punten, ini kan ya satu kabupaten kota kan satu akun. Nah, boleh nggak sih Pak? Ini kan penanggung jawabnya emang farmasi, tapi di Pangandaran tuh untuk permohonan dan pengambilannya itu kan oleh masing-masing program. Nah, itu boleh nggak sih yang mengelolanya langsung dari programmer? Karena itu kan surat menyurat semuanya itu dari dinas, termasuk penjadwalan siapa yang berangkat, kayak gitu kan dari dinas. Dan lumayan ribet ya kalau tektokan dengan farmasi karena kan kita nggak tahu ya siapa yang berangkat, kapan jadwalnya, dia bisa atau enggaknya gitu. Dan di Oke, Pangandaran kan emang kantornya sedikit jauh ya Pak antara dinas dan farmasinya. Jadi kita sedikit kesusahan kalau misalkan harus farmasi yang menjadwalkan, terus tektokannya agak susah gitu, kurang efisien gitu Pak. Terima kasih. oke. Tapi kalau barang diserahkan ke gudang kan ya? Kalau barang mah langsung ke gudang, Pak. Ya, oke, jadi dasar surat edaran kita juga kita ingin one gate policy ya, artinya semua dikelola oleh farmasi satu pintu. Nah, terkait dengan teknis pengambilan, kita nggak bisa lagi buka untuk user program sebenarnya ya, untuk saat ini ya. Jadi tadi arahan dari pimpinan bahwa ya sudah, jadi silakan saja ya, walaupun yang pergi nanti program, hanya pengajuannya saja yang diajukan melalui melalui farmasi gitu ya. Jadi di sistem pengajuan aja walaupun nanti yang ambilnya dari program gitu barang nanti diserahkan ke farmasi. Jadi di sistem pengajuannya aja sih tinggal diuploadin gitu loh sama farmasi. Nanti sebisa mungkin itu masuk ke dalam catatan farmasi gitu loh. Kalau kita bukakan akun nanti kan banyak historisnya gitu ya. Pangandaran nanti ada user farmasi, kemudian ada user program kusta, ada program imunisasi, ada program pramusia dan sebagainya. Jadi banyak nanti historisnya. Jadi farmasi nggak tahu nih pengambilan ke provinsi itu logistiknya apa aja. Walaupun sebenarnya bisa dilihat dari penerimaan real ya. Tapi kita pinginnya satu pintu gitu ya permohonan pengajuannya walaupun tanda tangan suratnya itu melalui program, tapi kirimlah PDF-nya dan disubmitlah oleh farmasi di kabupaten kota. Itu ya Teh sementara arahan dari pimpinan mudah-mudahan itu bisa dijalankan di kabupaten kota. Bapak, punten kalau misalkan Hmm. username-nya tetap farmasi, tapi nanti ya yang ngelolanya dinas kayak gitu sesuai kesepakatan boleh nggak Pak? Boleh, silakan aja. Jadi berbagi akun gitu ya Ya, maksudnya ya. Nggak iya. apa-apa, silakan Oke, aja. Itu kayaknya itu lebih bagus juga kalau gitu. oke, Artinya oke, nanti satu akun gitu kita coba dibuatkan untuk satu akun. Silakan aja berbagi akun oke. ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, Sami. Ya, Mas Heru dari Kota Bekasi, Mas Heru. Oh iya, Bu Novi, silakan. Ya, ini Mas Heru, Hmm, kita kan hmm, udah daftar ya, udah hmm, email balasan juga, hmm. tapi udah dicoba login nggak bisa. Login, Kang Yusuf teknisnya di mana? Kota Bekasi udah punya sih sebenarnya akunnya. Nggak ada. Udah di copy passwordnya dari email itu juga nggak bisa. Biasanya Sebentar, itu sebentar. kan alamat Hmm. email kan ya? Kota Bekasi, ya. Hmm. Ya, udah dicoba beberapa kali nggak bisa. Oke, nanti kita skip ya. Ada lagi Bu yang lain? Yang kedua, Hmm. tadi permohonan tadi dengan program apa farmasi koordinasi aja sifatnya seperti ya Pak ya. Betul. Ah. Nah, Terus ini kan kita selain yang pengajuan, kita juga hmm. ada logistik yang alokasi dari program ya Pak ya. Ya, betul. Nah, ini teknisnya seperti apa Pak? Oke, baik, makasih. Untuk alokasi yang dari program, pastikan sudah di-share nanti dari program ya, alokasi Iya. misalkan dari P2P, itu silakan aja langsung upload surat edaran itu aja Oh, alokasinya. Jadi nggak usah lagi kabupaten kota buat surat
permohonan resmi dari kepala dinasnya, nggak usah. Cukup upload itu aja. Nah, Oh, terus juga berarti kan nomor suratnya nomor surat alokasi ya Mas Heru ya. ya ya pakai surat alokasi aja, nggak apa-apa. Masalahnya I- yang kayak sekarang itu kayak TB itu sering Mm-mm. ngesernya itu bukan dalam bentuk surat, ngesernya itu dalam bentuk Excel gitu Oh, informasinya. pasti ada resminya ya Bu Roni ya, biasanya. Sebenarnya itu untuk mempercepat karena Cepat. ya kan kiriman juga ini mungkin nanti kita perbaiki ke program jadi hmm, harus langsung nota dinas gitu ya sesuai dengan itu. Ya, oke. Dan nanti Berarti kan kita bisa ngambil kalau udah ada surat resmi dari program ya Pak ya. ya berarti Iya, ya, untuk obat betul. yang cepat seperti itu nota dinasnya harus segera juga ya. Nah, Iya. terus Nanti disampaikan. iya untuk alokasi itu kan kadang-kadang jumlahnya banyak ya Bu ya. Iya, Kita banyak nggak karena bisa kita ngambil sekali, mungkin 2 kali, mungkin bisa 2 kali balik gitu loh. Untuk pengambilan berarti penjadwalannya 2 kali gitu ya Bu ya dengan Iya, nah, ya rencananya nanti mau hari apa aja, tapi pengajuannya 2 kali gitu ya. misalnya kita Ah, jadwalin misalnya minggu ini sekali, karena mm-mm. belum selesai minggu besok ambil lagi dengan surat yang sama. Sama-sama. Bisa ya Harus Pak? pengajuan lagi, bisa, Bisa. kayak gitu aja. Mm-mm. Akun yang kita dapatkan itu apakah bisa ini barengan gitu loh. Misalnya yang orang kalau kayak saya kan megang program, nanti yang vaksin ada lagi. Akunnya bisa bareng dibuka nggak apa harus satu-satu? Bisa bareng nanti, Bisa bareng. bisa bareng. Nah, di-share aja nanti email sama itunya apa, passwordnya. Maksudnya barengan itu buat staff yang lain atau Dengan buat waktu yang program? sama. Kadang-kadang kan kalau aplikasi kalau Oke. kita dalam Oh, waktu oke. yang sama kan Hmm. satu kelompok. Hmm. Satu logout ya. Kang Yusuf, Ya, ini gimana Kang? Hmm. ya. Gimana kasusnya gimana? Jadi kalau login bersamaan Kang dengan user yang sama, apakah nanti yang satunya terlempar atau enggak? Oh enggak, saat ini Enggak ya? ya. Hmm. Masih bisa berarti. Buat keamanan sebenarnya itu. Hmm. Masih bisa Bu, Bu Iya, Davi. ini Nah, satu lagi, kan kita hmm. udah dapat approve yang asesian dari farmasi, itu ada jangka waktu kita untuk penjadwalan pengambilan nggak Pak? Tidak ada, jadi nggak ada sistem hangus sebenarnya. Itu nanti kita menunggu justru kapan nanti kabupaten kota bisa ngambil gitu, sesuai dengan kemampuan pengambilan ke provinsi tanggal berapa. Tidak ada ini, Nggak ada tokennya atau apa, nggak ada, iya. nggak ada Bu. Makanya kan tergantung di sini Hmm. sempatnya di kapan gitu loh Pak. Mm-mm. Ya Pak ya. Ya, Ya, ya udah Pak. Makasih Pak. Mungkin yang sip. login tadi itu aja Pak yang nyangkutnya. Ya, yang Kota Bekasi, Kang Yusuf, Ya, mohon dicek. Siap. ya. Ya, kasih Mas Heru, Bu Ya, Roni. sami-sami Bu. Izin bertanya Pak Heru. Ya, dari siapa? Ya, silakan, Ya, Mas ya, Upang. ya. Yang Yuk. pertama terkait, Hmm. saya ingin menanyakan terkait penjadwalannya Pak Heru ya. Hmm. Benar yang tadi disampaikan bahwa penjadwalan itu terkadang eh, di kabupaten kota itu memang tidak sesederhana itu. Jadi Pak, mungkinkah ditinggal ini ya? Pak Konsulat, Ditinggal. mungkinkah Mau ngecek ketika perut. kita memilih tanggal tuh dia tanggal tuh sudah ada misalkan kemampuan provinsi itu 6. Kalau ternyata sudah ada yang disubmit 6, tanggal itu jadi merah gitu, nggak bisa diklik. Artinya kita nggak bisa memilih tanggal itu. Apakah di sistem itu bisa atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisakah dibalik surat? Biasanya kita agak repot di surat tugas nih Pak. Terkadang untuk merubah surat tugas, tanggal surat tugas dan segala macam itu agak sulit dan agak susah. Nah, bisakah surat tugas itu diupload belakangan gitu, Pak? Setelah kita sudah dapat penjadwalan, ACC penjadwalan dari provinsi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisakah untuk obat ataupun BMHP yang sifatnya alokasi, itu ada notifikasi langsung di sistem. Artinya ketika misalkan jadi yang injeksi itu teman-teman dari provinsi. Ketika misalkan sudah ada surat turun, misalkan alokasi untuk KDT harian, nah maka itu semua diinjeksikan ke masing-masing kabupaten kota. Sehingga kabupaten kota ketika dia membuka akunnya,
itu langsung sudah ada pemberitahuan bahwa ada alokasi ini. Nah, sehingga kabupaten kota tahu, oh ternyata kita dapat alokasi ini. Kemudian kabupaten kota bisa memprediksikan kapan atau bagaimana proses dan cara ngambilnya. Kalau misalkan ternyata banyak, bagaimana cara ngambilnya? Kalau ternyata sedikit, bisa diikut sertakan atau tidak? Karena jujur di kabupaten kota itu terkadang kita misinformasi, terkadang kita tidak mengetahui bahwa ada alokasi-alokasi yang ternyata belum diambil misalkan. Nah, kalau ketika misalkan di sistem di Simponi itu bisa menampilkan seluruh alokasi yang memang belum terambil, kalau secara sistem saya nggak terlalu hafal ya, tapi barangkali bisa diinjeksi dimasukkan bahwa ternyata ada notifikasi ketika kita masuk ke akun. Oh, kita tuh tahun ini sudah datang alokasinya ini. Jadi itu juga buat gambaran ke kita bahwa kita masih punya alokasi yang belum diambil atau ternyata ada alokasi yang sebenarnya sudah kita ambil. Kan kadang-kadang kita suka ketriwal ya Pak. Misalkan ternyata sudah diambil, ternyata eh, kita ngambil lagi gitu tuh Pak. Atau dapat alokasi lagi padahal alokasi yang sama gitu. Itu aja sih Pak Heru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, Kang Yusuf mau tanggapan dulu? Skip, Kang Yusuf, silakan. skip. Oh, skip dulu. Yang jawab harus dinas ya. Baik, makasih Mas Upang. Untuk terkait tanggal, sebenarnya kalau sudah kuota slot 6 itu dia akan tidak bisa diklik ya, artinya invisible aja. Sehingga untuk dialihkan pemohon untuk memilih tanggal yang lain gitu. Secara sistem sebenarnya bisa aja diatur gitu ya. Sebenarnya tanpa harus logout dulu gitu ya, bisa langsung langsung klik di pengajuan yang sama tanggal berapa yang sekiranya bisa. Misalkan hari besok penuh, ya berarti lusa ya. Lusa itu kemungkinan masih kosong gitu ya. Jadi memang kita plotnya masih 6 dulu. Terus yang kedua untuk surat tugas diupload belakangan artinya setelah disetujui oleh farmasi gitu ya. Mas Upang ya. Iya, betul, betul, Diuploadnya ya setelah disetujui farmasi betul. mengupload surat tugas ya sebenarnya. Nah, surat tugas sebenarnya kita sebenarnya yang penting sudah ada dulu ya, sudah ada apa? Namanya siapa aja sebenarnya. Tapi untuk terkait dengan nomor suratnya, mungkin itu nantilah ya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ada jelas, walaupun masih sebenarnya masih draft gitu ya, silakan aja diupload nggak apa-apa sebenarnya. Jadi fleksibel lah terkait surat tugas, asal tidak berubah aja kalau bisa ya. Yang mengambilnya nggak berubah, makanya kita buat sekalian di menu penjadwalan. Jadi kalaupun nanti yang dibilang Mas Upang nomornya belum ada, belum fix segala macem, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting sudah ada PDF-nya, masih draft pun nggak apa-apa diupload gitu ya. Terus yang ketiga, terkait dengan submit yang alokasi oleh user program ini memang sudah kita pikirkan. Jadi teman-teman dari kabupaten kota tinggal melihat notifikasinya saja ya. Terima kasih sarannya ini juga sudah kita pikirkan gitu ya. Jadi ini memang peran dari program di provinsi supaya yang mengupload nota dinasnya nanti adalah dari teman-teman program di provinsi. Jadi di dinas kabupaten kota ya cukup nanti mendapatkan pemberitahuan dan langsung bisa dijadwalkan gitu sih. Waktu itu sih pemikiran seperti itu. Mungkin itu ya Mas Upang terkait dengan Ya, terima pengembangan kasih di Pak. atau nuhun ya. Yang lain Bu Heni ya. Ya, Assalamualaikum, Kak Heru. Waalaikumsalam. Ya. Ya, ini Pak, yang pertama, yang saya dari rumah sakit Pak ya, rumah sakit Oh, Ibu Hajat perwakilan rumah sakit. Mustafa. Ya, Oke. Bapak yang pertama yang saya mau tanyakan, kemarin sempat buka-buka ya cara buka login-loginnya. Di situ untuk akunnya itu namanya ada kepala instalasi. Jadi itu kita masukin ketika login kepala instalasinya ya Pak ya. Ya, betul Bu. Nama Kepala kepala saya. instalasi. Terus untuk Mm-mm. nomor WA-nya sendiri Pak sama punya kepala instalasi Ya, ya, atau yang minimal kepala instalasi farmasinya. Atau oh, nanti di situ kan ada lagi Bu kontak person yang pengelolanya bisa diupdate yang di sendiri. Baprofil lah.
Oh iya baik Pak. Yang Mm-mm. pertama, Mm-mm. yang kedua Pak yang saya mau tanyakan, kalau untuk obat program itu sendiri kan kita sudah dibawa dengan kabupaten ya Pak ya, Kabupaten Tasikmalaya di dinas, Kabupaten Mm-mm. dinas maksudnya. Jadi untuk pengambilan semua obat itu sudah melalui dinas. Kalau Mm-mm. kemarin terkait pengambilan obat TBMDR itu memang masih masing-masing ya Pak ya, masih di layanan rumah sakit sendiri, langsung ke dinas provinsi. Tapi per tahun 2025 berlaku bulan ini semua obat itu program sudah diambil melalui Dinas Kesehatan. Nah, untuk rumah sakit sendiri kalau bikin akun apakah rumah sakit bisa mengambil ke dinas provinsi atau kita masih melapor ke dinas kabupaten, Pak? Masih bingung, Pak, maaf. Ya, mungkin dari Bu Roni dulu ya. Coba silakan Bu Roni yang eksis gimana selama ini. Bu Roni bisa tanggapi ke Bu Epi. Bu Roni. Ya, izin ya, Teh Hani. Iya, Mm. Ibu. Kan kalau itu mah kebijakan ya. Jadi mulai dari akhir 2024 itu, khususnya ini untuk program TPMDR ya, Iya, itu ada kebijakan desentralisasi. iya, Jadi memang yang mengambil obat itu sekarang Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nanti Vaskes sendiri yang akan mengambil ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi itu memang udah kebijakan dari sananya seperti itu. Jadi diharapkan tidak rumah sakit lagi yang ke sini. iya. Mungkin seperti itu ya. Begitu maksudnya kan Hani? Iya, iya Ya, maksudnya gitu. Kalau ya. misalnya Bu, maaf Bu, kalau misalnya ada pengambilan urgent, kan kalau kita menunggu obat dari dinas kabupaten ngambil ke dinas provinsi itu mungkin kita memerlukan waktu yang butuh beberapa hari gitu Bu. Sedangkan ini misalnya obatnya Sito ya. Terus kan misalnya contoh Bu, obatnya itu memang expire. Contoh obat MDR ya Bu, ketika ada obat expire itu kan emang dari dinas provinsi belum ada, sama di kabupaten juga memang belum ada. Nah, kebetulan obatnya udah ada nih Bu. Terus kita kan SPN-nya nggak boleh diberikan lagi ya di akhir bulan kepada pasien. Nah, itu apakah ada kebijakan untuk rumah sakit mengambil ke sana atau tetap menunggu dari dinas kabupaten, Bu? Maksudnya gitu. eh Teh Hani, In- Teh Hani, Iya, Bu. izin menambahkan. Jadi ini kalau Teh Hani mah hubungannya dengan TBMDR dan ARV ya. Iya, betul. Dua, Bu. Ya. Maksudnya kalau ada kebutuhan mendesak dari rumah sakit Iya, Sito eh, khusus lama gitu ya obatnya. ke Iya, Bu. kalau menunggu Kabupaten. kabupaten kota ambil ke provinsi gitu kan? Iya, betul. Ya, berarti itu mah karena kan kita sudah diinstruksikan dari pusat untuk desentralisasi. Jadi itu lebih ke pengaturan di Dinas kabupaten. Kabupaten Tasiknya, THNI dengan eh, Dinkesnya itu. Kalau sudah ada di Dinkes, malah justru lebih mudah kan? Ya, nggak usah ke Bandung lagi gitu. Iya, Ambilnya langsung ke Dinkes. Jadi itu koordinasi lebih ditingkatkan lagi. Eh, jangan sampai ada kekurangan gitu teh. Ya, iya betul, Bu. sekali ngambil ke provinsi, bukan Provinsi. ke provinsi kan sekarang berarti ke Iya, ke ah, kabupaten. ke Iya, kabupaten. Nah, kabupaten itu jangan sampai ada kekurangan. Itu teh berarti iya, perhitungan. Karena kita juga melakukan permintaan ke pusat itu ada perhitungan khusus ya si TBMDR itu setiap triwulan kan. pada bulan. Iya betul, Bu. Iya. Gitu teh. Hmm, Diusahakan gitu ya. iya. Ibu berarti kalau untuk rumah sakit sendiri berarti nggak perlu ya Bu buat akun. Soalnya ini kan buat pengambilan, penjadwalan dengan apa obat yang ada rumah sakit apa perlu buat simponi juga Bu atau nggak perlu? Nggak apa-apa, bisa nanti ada apa yang suka kita bagikan dengan ke apa ke yang bisa diambil oleh rumah sakit misalnya ya, kalau kemarin mah COVID nggak apa-apa Oh, teh oh iya paham baik. juga bagus kalau Ya, Iya, itu baik bisa Pak. digunakan. ya jadi gini, saya tambahin lagi. Terkadang ada rumah sakit yang membutuhkan situ, kayak misalkan abu,
ATS gitu ya kan. Oh, Bisa iya, ya. Itu kadang kan minta ke provinsi gitu ada kasus-kasus gigitan ular dan sebagainya. iya Nah, betul. memang kalau memang tidak tersedia gitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan di provinsi tersedia bisa gitu. Silakan aja coba gitu. Tapi kita Siap, juga siap. perlu approval dari program zoonosis misalkan. Gitu ya Bu ya. Jadi sewaktu-waktu silakan kalau RSUD mau register di Simponi maka nanti bisa misalkan ada kebutuhan-kebutuhan obat yang esensial tapi di Ya, Dinkes Kabupaten Kota nggak ada silakan mengajukan. baik, siap. Hyperhab kadang kan juga ada ya beberapa Iya, kasus. ada. Tapi Ya. kita tetap sama, masih di dinas kabupaten, Pak. Iya, Semuanya kadang stoknya bisa. mungkin di kabupaten belum dia mengambil ke provinsi atau gimana Iya, gitu. Nah, silakan oh nanti. ya, Koordinasi baik. antar program nanti. Ya. Tapi kalau misalnya ada kejadian seperti itu, Pak, ya ada kasus maksudnya seperti itu, Pak. Oh ya, kekosongan, contoh hiperhep kekosongan, Pak, tetap mengacu pada dinas kabupaten terkait nota dinas dengan sebagainya ya, Pak ya. Iya, kalau bisa koordinasi sama Dinkes Kabupaten dulu, nanti pengajuannya dari farmasi kabupaten gitu ya. Oh, Kecuali siap. memang sito banget gitu ya, hari ini harus diselamatkan dan yang mengambil di rumah sakit mah enggak nanti tetapi harus disetujui juga sama program di Iya, provinsi nanti gitu ya. siap. Tetap Hmm. koordinasi, Pak ya. Ya, Ya, baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak ya masukannya. Ibu, sami-sami Bu. makasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, Kak Heru. Kak Heru. Halo, ya ya, bukan ke mute. Ya, eh, Bu Bu Tuti dulu ya, ini Subang ya. Oh, ya. Kak Heru atau enggak? Ini Iya. terkait yang tadi apa ada usulan kalau dijadwalkan kok kayaknya Subang itu keberatan ya Pak ya. Dijadwalkan. Oh, Ya, dijadwalkan. kalau misalkan jadwal pengambilan ini udah ditentukan tanggal-tanggal berapa gitu. Mm-mm. Kalau Subang keberatan, terus karena Subang kan keberatan. kita kan nggak tahu ya kebutuhan kita. Terus Mm-mm. kadang ada yang belum dialokasikan pas waktunya kita ngambil. Dan kita pun untuk dana anggaran ke provinsi juga kan terbatas. Nah, Iya, salah iya. satunya itu. Terus untuk yang Mm. obat-obat program, saya sudah koordinasi dengan orang-orang program untuk BMHP dan semuanya. Kalau meminta ke farmasi, kalau minta ke provinsi, harus saya minta surat permintaannya. Nanti kami yang mengupload biar bangkit polis tadi ya Pak. Oke. Mm. Hmm. Terus yang untuk rumah sakit mungkin ya Pak ya, kalau rumah sakit itu kalau harus tetap melalui UPTD farmasi, berarti kan mereka nggak usah bikin akun lagi mungkin Pak. Iya betul Bu. Tapi Hmm. kalau memang kasusnya Sito kan saya juga bertanya bahwa ada rumah sakit yang memang masih mengambil gitu. Contohnya obat COVID, kemudian TB MDR itu masih mengambil rutin ke provinsi. Makanya itu Iya, masih dibuka gitu sementara. Tapi kalau nanti ke depannya mungkin kalau memang sudah tidak ada rumah sakit yang tadi ya harus koordinasi langsung ya nanti akan kita nonaktifkan semua gitu. Semua harus iya, melalui satu pintu. Tapi kalau yang tadi sifatnya Sito, Bu, kasihan juga untuk menyelamatkan pasien iya. sementara Ya, nanti di dinas juga maksudnya tidak kalau itu datang tuh gitu gini ya. Pak, tetap tetap kan mereka mengajukan ke farmasi. Kalau ajuan kan kita bisa ngajukan lewat online kan ya Pak ya, Bisa, lewat bisa. farmasi. Nanti 5 menit, ya Bu. nanti kan yang ngambil tetap mereka gitu, tetap Oh mereka iya bisa. mengajukan ngasih SP Iya gitu loh. betul. Maksud Jadi saya gitu. jangan sampai Eh, kita pernah kan ada mm. oh ini pengambilan dari rumah sakit kita nggak tahu gitu. Oh, Terus oke. pas tahu-tahu kita disuruh input yang faktur rumah sakit kan bingung gitu Pak. Oh, oke, baik, baik. Heeh. Jadi disuruh masuk dulu ke dinas ya. Baik. Iya, Nanti Bu kan Roni, bisa lewat eh, Bu Epi mungkin sosial. jadi catatan juga ya, Bu Susi ya, untuk rumah sakit pengajuannya kalau yang situ yang pengajuannya melalui akun farmasi di kabupaten kota. Oke, makasih Bu Ya, Tuti terus masukannya. untuk ya kan itu untuk pengambilan juga kan kalau program-program Ambilan lewat ya. kita satu pintu kan kita tahu Hmm. sebanyak berapa banyak nih obatnya kita bisa menyiapin mobil yang besar apa yang kecil kalau di Subang seperti itu. Ya, ya, siap. Ya, Ya, siap. itu Betul, aja nuhun, Bu Pak. Tuti. Ya, Enggak, makasih nanti ya akan menjadi Pak. bahan pertimbangan untuk pengambilan ya tadi ya. Siap, Tadi siap. Banjar terjadwal dari provinsi, kalau Subang ditentukan sendiri. Oke.
Lanjut, Siap, siap. Nuhun. ya mau saya Bu. Tita, Iya, Sumedang. Kang Heru, ini Hmm. aja sih pengen memastikan aja kan yang membuat permohonan obat program tuh dari program ya. Nah, Hmm. biasanya kan selama ini program langsung ke program provinsi gitu. Nah, untuk dengan adanya Simponi ini yang untuk permohonannya itu yang dari program Dinkes Kabupaten Kota itu masih eh, berjalan juga dari program ke program provinsinya juga atau hanya satu aja yang melalui Simponi ini gitu. Hanya satu melalui Simponi. Oh, oke. Nah, Ya, biar walaupun tersampaikan nanti nanti mau lagi gitu. walaupun nanti mau berbagi akun gitu ya, yang inputin Mm, dari dari program mangga aja, tapi akunnya adalah akun farmasi. farmasi, ya. Ya, Ya, ya oke. itu aja sih, Kang Her. Enggak Nuhun, ya. bisa. Ya kan Teh Baik. Denia, Purwakarta ya. Iya Pak, izin Pak. Mm-mm. Mau tanya, ini kan untuk Purwakarta kebetulan tadi pagi sudah mulai Pak mengajukan via Simponi. Terus untuk Oke. yang ARV itu ada kendala karena ada beberapa obat yang kekuatan sediaannya mungkin belum lengkap ya di Simponi. Jadi kayak tadi itu lopinavir sama ritonavir atau lamivudin sama zidovudin yang cuma Kekuatannya. satu kekuatan sediaan. Jadi tadi kita itu jadinya pakai dua kali klik terus pakai keterangan gitu Pak. Sama di situ kan sebenarnya ada ini ya ada sisa stok di provinsi. Nah karena ada beberapa kekuatan sediaan kita nggak tahu nih yang tersedia di provinsi itu sebetulnya yang kekuatan sediaan berapa itu paling Oke. tetap Eh, seperti itu. ada yang tidak masuk kekuatannya. Nah, ada lagi Teh? Itu aja ya? Terus paling ini terkait dengan penjadwalan, sepertinya dari Purwakarta juga agak kesulitan Pak kalau misalnya memang harus terjadwal, karena sebagian besar kan PIC-nya untuk yang pengambilan dan lain-lain itu kan dari P2P. Kita selama ini sih eh, yang mulai dari kemarin yang zoonosis sama sekarang itu prosedurnya kita minta dulu apa namanya surat kebutuhannya dari program, lalu kita upload di Simponi, nanti mereka yang misalnya mau diambil tanggal berapa, kita jadwalkan masuk ke Simponi gitu Pak. Mungkin kalau misalnya nanti dijadwalkan sepertinya agak kurang, kalau di kita agak susah gitu. Gitu aja sih Pak paling izin. Baik Teh, Terima hatur kasih nuhun. sebelumnya. Ya, Ya. sami-sami. Oke, mungkin terkait stok dasarnya Simponi muncul itu dari sistem logistik kita. Nanti akan kita cross check lagi kekuatan sediaan untuk yang program ARV ya. Iya Pak, Izin, ARV. Nah, Betul. saya Pak pastikan Heru, dulu Bu Roni ARV stoknya itu tersedia atau enggak Pak Heru, ya? ya izin ya. Teh Denia, nonton itu teh silopinapirnya yang 40/10 ya. Tadi sih Bu titipan ya lopinavir sama ritonavir katanya sama, tritisi zidovudin katanya Ya, Bu cuma ada itu yang yang 30. untuk sediaan anak. Mm-mm. Ya, kebetulan memang kosong stoknya. Oh, Gitu. oh iya Bu. Iya, Ya, iya betul. ya. Jadi, Jadi kalau kosong otomatis di Simponi nggak ada Teh. Jadi dianggapnya bukan yang oh, nggak provinsi nggak punya ya, tapi hmm, stoknya nggak tersedia gitu. Nanti ya, mungkin jadi pikirkan juga karena kalau kita munculkan nanti akan banyak itu database-nya, takutnya pusing. Jadi iya. yang apa yang nggak muncul di Simponi ya berarti kita stoknya nihil gitu. Oh iya. Mm. Izin Pak Punten sama kalau nggak salah tadi itu ada yang nggak Apa ada lagi? kekuatan sediaannya Pak. Oh apa itu? Ya, Apa ya? apa ya tadi? Yang tunggal kalau nggak salah nanti mungkin diinfoin lagi Bu ya, dicek lagi nanti Ya, di. mangga-mangga. Oke, Ya. baik, Makasih ya Bu. makasih. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah dijelaskan bahwa kita juga masih terus mengembangkan Simponi gitu ya, dan masih terus diuji cobakan. Jadi apapun itu masalah bug sistem, error dan sebagainya atau masukan-masukan terkait dengan sistem kita tampung gitu ya, buat perbaikan kita ke depannya. Kemudian ada beberapa nanti ketika Bapak Ibu butuh data apa gitu, laporan apa, nanti kita coba pikirkan juga untuk dikembangkan di dalam sistem Simponi ini gitu ya. Jadi artinya kita mau menggunakan sistem itu continuous terus gitu ya. Nggak cuman hanya sekedar baru-baru aja tapi tidak digunakan secara berkesinambungan tapi terus kita akan gunakan terus dan kita terus kembangkan juga.
Jadi mohon masukannya ya untuk Bapak Ibu semua. Oke, ada lagi dari perwakilan rumah sakit mungkin ada kendala nggak lagi nggak? Atau dari dinas lagi? Kalau nggak ada dari rumah sakit atau dari program nih belum ada yang Baik. berbicara. Bu Ermin, Iya, Pak Heru, oh terima mangga, kasih. ya silakan. Ini saya mau nanya dulu, Hmm, Pak. hmm, Jadi untuk obat hmm, program ini, hmm. untuk alokasinya itu di awal, jadi dalam 1 tahun atau beda-beda gitu. Misalnya untuk pertama ada alokasi apa-apa gitu, kemudian bulan berikutnya ada alokasi lagi gitu. Atau emang satu kali gitu alokasinya semuanya ada di sana. Nanti kita bisa menentukan kapan kita bisa ambil atau bagaimana, Pak Heru. Atur nuhun. Oke, jadi yang sistem alokasi masih kita kembangkan ya Bu ya. Nanti kita kembangkan. Jadi alokasinya yang inputnya berdasarkan program tentu saja nanti akan diupdate terus gitu ya. Kalau ada alokasi satu program TB nanti ada alokasi dua itu akan muncul terus gitu ya. Program TB nanti alokasinya apa aja. Nanti nggak akan kita hapus gitu alokasi pertama, kedua dan seterusnya. Jadi itu buat monitoring sebenarnya nanti sudah diambil berapa banyak dari dinas kesehatan. Mungkin itu ya Bu Ermi ya. Untuk yang alokasi masih kita kembangkan sebenarnya. Kemudian ini Pak Heru mau nanya lagi, kebetulan kalau kita pernah lihat gitu, kalau misalnya untuk Kota Bandung alokasinya cukup lumayan suka banyak. Cuma kebetulan kadang-kadang kita tuh gudangnya tuh udah penuh gitu. Nah kalau misalnya udah ada alokasi, kemudian kita mengambilnya tidak semuanya, atau itu gimana? Boleh nggak gitu? Iya boleh, boleh. Nanti kan ke kapasitas pengambilan kan beda-beda. Artinya nanti kalau mau ngambil lagi, eh, mungkin nanti kita kembangkan juga harus diinput juga sih satu persatu nanti ya. Eh, Kang Yusuf mungkin jadi masukan ketika nanti alokasi dan harus diinput jumlahnya dan berapa kurangnya yang belum diambil gitu ya. Setiap kabupaten kota, setiap program. Oke, itu nanti kita akan pikirkan. Tapi kalau untuk saat ini, nanti untuk alokasi yang diambilnya mungkin baru setengah, itu harus melakukan penjadwalan lagi, Bu. Penjadwalan pengambilan. Nah, jadi sementara Iya, harus jadwalin lagi. Walaupun nanti jadwal. suratnya alokasi sama gitu ya. Tapi Iya, nanti iya. yang penting jadwalin lagi, pemohonan lagi gitu. Mhm. Rencananya kapan mau diambil. Hmm. Oke, mohon. Nah, kemudian ada satu lagi. Ini kan kebetulan kalau untuk akun kan masuknya adalah ke akun farmasi ya. Tadi juga Ya. udah ada yang bertanya. Kebetulan untuk saat ini kalau kita untuk pengambilan obat program itu kan yang mengajukan permintaan, kemudian yang mengambil adalah orang program. Nah, kemudian farmasi yang menerima. Bisa nggak kalau misalnya akun itu, akunnya dari farmasi, kita share juga ke bagian program, atau kita tunjukkan aja gimana Pak Heru, jadi tetap dari farmasi yang mengajukannya. Iya Bu, tadi yang sudah disampaikan harusnya sih dari farmasi. Tapi kalaupun memang farmasi sibuk gitu ya, silakan sharing akun aja. Akun email user dari farmasi diserahkan ke program untuk melakukan pengajuan di situ. Jadi terrecord satu akun nanti di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Walaupun nanti yang submitnya dari program gitu ya, nggak apa-apa. Di share share user aja Bu. Kalau Oke. kalau misalkan farmasi sibuk gitu ya, ya sempat. Mohon. Ya, atur nuhun Pak Heru. Sami-sami Bu. Silakan dari Kang Rizky, Bogor. Pak Heru, izin bertanya ya. Saya dengan Debbie sih. Oh, Mbak Debi. Nah, Ya, Pak, silakan. kalau alokasi program itu beberapa kali kan dropping ya dari provinsi. Jadi langsung kan dikirim dari provinsi. Itu perlu bikin ngajuin simponi nggak ke simponi nggak? Dropping itu kan alokasi. Iya. Ya sama prosesnya, Jadi sama kayak tadi. dikirim kan dari provinsi kan. Oh, maksud saya yang dikirim ya. Jadi Barang yang dikirim dari dikirim provinsi, distribusi. bukan kita ngambil. Hmm, yang yang pakai dana distribusi provinsi ya. Betul, Pak. Nah, kalau itu eh, sebenarnya belum kita create di akun di Simponi ya.
Soalnya kan nanti apa namanya simfoni ini kan jadi obat-obat yang dikirim dari provinsi itu semua jenis dan jumlahnya itu kan terikut ya di simfoni ya Pak ya. Iya, betul. Nah, nanti kan kaitannya sama BAST yang dibuat setiap tahun. Kadang kan suka miss juga tuh Pak BAST kan ya. Datanya di sini di provinsi kirim, tapi kita nggak terima gitu. Jadi dengan simfoni ini kan juga bisa eh, mensinkronkan juga gitu, mensinkronkan data lebih mudah rasanya Pak. Oke, jadi simfoni sebenarnya hanya prosedur pengajuan ya, tetapi dari pengajuan yang diajukan itu kan belum tentu 100% ya, misalkan minta 1.000 belum tentu 1.000 itu di ACC dan belum tentu Ya. 1.000 itu yang diterima atau yang dikeluarkan oleh bagian farmasi provinsi. Jadi sebenarnya kalau dari simfoni data realisasi itu harus ada report lagi dari dari teman-teman dinas gitu ya. Kalau dulu kalau di Pikobar itu ada laporan realisasi ya. Dari sesi penerimaan berapa sih sebenarnya dari permintaan sekian yang direalisasikan berapa. Nah, itu harus ada satu input lagi dan di Simponi itu belum ada sebenarnya kalau sistem itu. Takutnya membebankan dari teman-teman kabupaten kota gitu ya. Wah, ada kerjaan lagi nih entrian realisasi gitu kan. Nah, itu yang kita sebenarnya hindari. Nah, untuk yang yang menu dropping nanti kita akan coba pikirkan nih Mbak Didi ya, yang dropping ini apakah nanti sementara diinput dulu gitu sama kita info ini nanti udah ada jadwal distribusi dari teman-teman dinas farmasi, dinas kabupaten kota, coba input dulu simponnya buat nanti kita kirimkan gitu sementara ya, Kalau sementara. kalau misalkan dikirim gitu, input surat tugasnya apa Pak? Input surat tugasnya iya harus ngisi surat Jadwalnya nanti tugasnya. kan menyesuaikan dengan jadwal yang dikirim Bu Roni ya kan? Kita input tuh jadwalnya. Kita sebenarnya upload aja sementara alokasinya aja, surat alokasi, karena kan surat tugas itu kan nggak harus ngupload bentuk surat tugas ya, tapi bisa juga upload alokasi aja dulu sementara, yang penting ada file terupload gitu, jadi Berarti bisa surat lanjut. permohonannya alokasi dan surat tugasnya alokasi ya. Alokasi itu aja semua Siap. diupload yang Oke. sistem distribusi. Terima kasih Pak Heru. Iya, untuk dropping nanti akan kita coba pikirkan lagi. Baik, dari Cirebon Pak Dosi. Baik, mohon Pak Heru. Pak Dosi emang bagian logistik. Di mana-mana Pak. Oh gitu. Di mana-mana ya. Cuma nanti. Tadi sudah berkembang ya Pak ya. Yang pertama dari penjadwalan yang sudah disampaikan oleh Kang Erik itu, kita kendalanya misalkan dari sekarang sudah harus tahu dulu misalkan mau ke Badungnya kapan gitu ya. Nah, baru dibuatkan surat tugas sesuai dengan tanggal tersebut. Nah, misalkan surat tugas sesuai tanggal tersebutnya di-upload dan ternyata kita nggak kebagian jadwal, itu kan yang tadi Kang Erik sampaikan juga harus revisi apa segala macam. Nah, ini kan implikasinya panjang Pak, misalkan nanti ke SPPD dan kemudian ke laporan pertanggungjawaban. Jadi kalau terkait itu tadi ada baiknya juga sih di jadwal, tapi kan tidak semua kabupaten kota itu sesuai dengan penjadwalan seperti tadi yang Subang sampaikan. Kalau saya lihat sih mungkin ini untuk karena kita Simponi kan aplikasi baru, jadi mungkin belum semuanya bisa sesuai dengan kebutuhan kita semua. Kalau menurut saya untuk terkait penjadwalan kita ini usul saja ya Pak Heru ya. Masih perlu alat bantu kayak sekarang link yang diisi itu Pak. Nah, itu kan gampang tuh. Kita bisa ngeliat, oh tanggal 20 tuh udah ada 6. Oh berarti saya nggak bisa milih tanggal 6. Saya isi dulu tanggalnya. Jadi kalau menurut saran saya sih itu alat bantu dulu. Kita tetap ngisi link rencana pengambilan, baru kemudian di-upload di Simponi. Insya Allah gitu nggak akan bentrok, karena kita udah tahu jadwal yang lain. Kalau hanya mengandalkan Simponi kan belum kelihatan gitu. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua terkait alokasi juga sudah banyak dibahas ya. Hanya kalau usul saya sih alokasi itu kan top down ya. Jadi bagaimana kalau misalkan Simponi ini memfasilitasi alokasi itu sudah langsung di drop dari provinsi. Jadi kita tuh seperti tadi ada yang sudah menyampaikan, kita bisa ngelihat aja, oh ternyata Cirebon dapat loh alokasi ini. Nah baru nanti kita jadwalkan pengambilannya seperti itu, gitu Pak. Jadi bottom up, itu down untuk yang alokasi seperti itu. Ini saran saja. Sementara itu
Teman Oh, makanya oke, makasih Kang Tambahin lagi yang banyak Cirebon biar tambah pusing Kang Heru nih. Kang Kang Erik, orang orang melihat ya. Udah dijadwal aja lah untuk Jadwal latihan aja. try and error sistem mending dijadwal ya dulu aja lah. Lebih disiplin. Baik, sudah dari link baik, baik. udah Ini not ya buat Pak Dosi. Nanti Kang Yusuf dicatat Kang Yusuf. Mungkin kita solusinya satu ya, mungkin nambah kuota slot ya. Nanti ada alat bantu lah. Kang Yusuf mohon dibuatkan alat bantu informasi ya untuk pengambilan. Jadi mungkin di pop up awal ketika login dimunculkan aja kali ya informasi ketersediaan tanggal pengambilan langsung muncul di akunnya kabupaten kota. Mungkin itu yang kedua tadi juga usulannya oke nanti kita coba pikirkan ini. Turun Pak Dosi, Pak Dosi. Pak Heru dan semua. Ada lagi? Ada lagi kalau masih ada lagi nggak? Mungkin Heru. dari Bu Roni atau Bu Epi atau Bu Susi. Izin Pak Heru Ya, menambahkan. silakan Bu Roni. Bukan menambahkan sih, jadi eh, selama ini ada beberapa kali kan kita sudah ini ya dijadwal per hari itu berapa-berapa, terus sebisa mungkin kalau jadwalnya sudah masuk eh, masih siang gitu, berusaha kita siapkan dulu. Jadi pada saat pengambilan besok itu tidak terlalu lama. Nah, kejadian ada beberapa kabupaten kota yang sudah mengisi tapi tidak datang. Jadi kan itu kasihannya buat kuotanya kabupaten kota yang lain. Jadi untuk ke depan mohon kerjasamanya. Kalau yang sudah mengisi jadwal, komit gitu. Jadi datang sesuai dengan jadwal yang sudah dituliskan. Kemudian kedatangan juga. Kita berharap itu pengambilan sampai dengan jam 2 siang. Karena kan kalau obat itu harus kita siapkan dulu. Jadi nggak apa-apa, dari pagi setengah 8 kita sudah siap. Mangga jangan selama ini makin ke sini gitu. Rata-rata datangnya itu di sekitar jam 11 ke atas. Jadi kan itu mengambil waktu untuk kita melakukan administrasi ataupun melakukan penjadwalan penerimaan. Gitu ya, Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya untuk ke depannya biar kita lebih baik lagi dalam pelayanan yang diberikan. Itu aja sih Pak Heru. Terima kasih. Baik, makasih Bu Roni. Ada lagi dari vaksin nih, pengolah vaksin, Bu Susi, Dandi, kira-kira vaksin aman ya? Dandi ada nggak? Ya. Oh, dari Ica, silakan Ica. Punten Pak Heru, ini tentang vaksin mau nanya sedikit. Hmm. Kalau untuk input vaksin kan di Smile kita juga input pesanan ya Pak. Itu tidak mengubah sistem ya Pak? Pesanan? Enggak. Iya, kan kita Kita di Smile kan tambah pesanan ke provinsi mm, selama ini. Jadi di Smile mah tetap input tambah pesanan juga, di Simponi juga berarti kita tetap input gitu ya Pak? oh iya, kalau vaksin dua ya, Semile Iya, sama atau ini ya. jadinya, atau maksudnya jadi bridging gitu Pak, mungkin bisa jadi bridging dengan Semile gitu Pak. Jadi otomatis kalau ngeklik Simponi berarti termasuk tambah pesanan gitu, atau ngeklik di Semile berarti bridging ke Simponi gitu. Atau memang harus dua-duanya gitu Pak, izin. Atau nanti misalnya transaksinya ditransaksikan oleh Dinkes Provinsi langsung alokasi ke Dinkes Kota, jadi kita tidak perlu tambah pesanan. Mungkin itu saja Bapak, kalau memang diinstruksikan dua-duanya mangga, nanti insya Allah dilakukan. Terima kasih. Iya, makasih Teja. Memang ya, kita belum berpikir ke integrasi dengan Semile. Sekarang juga Semile juga sudah perluasan ya, perluasan ke apa ATM, kemudian ke program-program yang lain ya. Sampai BMHP juga sudah ya. Kita memang belum sih, nanti kita akan coba pikirkan. Tapi untuk saat ini masih duplikasi dulu ya, permohonan untuk vaksin juga. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, Teja. Siapa? Oke, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin nanti hasil rekaman hari ini Pak Heru, kita maaf, sudah. nambah lagi. Oh ya, gimana Bu Tuti? Ini untuk yang PKG kan Pak, ini kan mau ada PKG di Februari.
Oh ya, heeh. Ya, itu nanti setelah itu masuk ke Simponi juga Pak permintaannya atau gimana Pak? Nah, untuk PKG saya belum dapat info nih, Bu Roni atau Bu Epi ada sudah permohonan untuk logistik PKB ini sudah masuk atau belum? Hmm. Sesuai dengan yang tadi ditanyakan ya Bu Tutik, Hmm. karena kita juga tidak punya kebijakan, jadi pasti saya juga menanyakan lagi ke pusat. Belum belum ada jawaban Hmm. lagi, ditunggu katanya, sedang Oh iya. ditanyakan yang Tadi itu terkait. ternyata ya Bu, ternyata yang hari ini mereka kumpulkan tuh baru sasaran Bu. Nanti Hmm. kan setelah sasaran muncul ke Kemenkes itu kan nanti timbullah jumlah-jumlah untuk logistiknya gitu Bu. Ya, Nah nanti itu untuk logistiknya ya, seperti apa gitu. Nanti Nanti, ditunggu nanti ya Bu kita, ya infonya. nanti kita lihat apakah nanti sistemnya alokasi ataukah berdasarkan permintaan gitu. ya, Kalau lagi alokasi ditanyakan. ya nanti tinggal upload aja surat alokasinya. Siap, siap, siap. Iya, Makasih ya. ya, ya. Oke. Ada lagi? Kalau yang udah jam 3 mungkin ya mau asar sebentar lagi. Mungkin kita sudahi aja nanti rekaman ini akan kita share ya, terutama untuk yang dinas yang belum bisa hadir hari ini. Dan juga ada beberapa rumah sakit nanti akan kita share. Mungkin itu aja. Dari Kang Yusuf mungkin ada tambahan lagi terakhir? Cukup Pak Heru. Cukup ya. Udah dicatat semua ya. Tadi requestnya. Sudah direkam. Direkam. Alhamdulillah. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Yuk kita mulai di Senin besok ya. Permohonan logistik sudah melalui Simponi. Ya kita sedikit-sedikit ya kita coba tertib administrasi semua terikut di dalam sistem Simponi ini untuk permintaan ke provinsi. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Roni. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sosialisasi Simponi ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Terus untuk saran, masukan dan sebagainya ditunggu biar Simponinya makin bagus lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Angga boleh meninggalkan ruangan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu Mangga semua hatur nuhun Bapak Ibu. sehat-sehat selalu. Izin pamit Pak Heru Izin live sadayana. ya. Bu Roni pantun dulu atuh sama Pak Heru. Pantunnya coba. Ibu Lia yang Udah jagonya cakep, pantun. udah Pak. Cakep dah. Pantun dulu atuh. Pantun dulu Bapak Ibu, izin live. Makasih Bu Roni, Pak Heru. Assalamualaikum, izin live.